pagi. Perkenalkan, nama saya Marianus Redentus Sarjana Filsafat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK STK Santo Yakobus Merauke. Asal sekolah SDK Santo Yosef II Naikoten. Hari ini saya akan mengadakan praktek pembelajaran di SDK Santo Yosef II Naikoten dengan topik perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah pada tanggal 7 Mei 2025. Seluruhnya siap gerak. Siap hormat. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi semua, silakan duduk. Baik, anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Pak ingin sampaikan bahwa semoga kita semua masih dalam keadaan yang sehat. Tepuk tangan dulu. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, maka kita memulai dengan doa. Pak minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, silakan. Kita semua ambil sikap doa yang sopan. Silakan duduk. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita bab 1 dengan tema Aku diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Sebelum itu, Pak akan ambil absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir semua? Kita tepuk tangan untuk kita karena kita hadir semua hari ini. Terima kasih. Setelah kita absen dan kita hadir semua, maka kita merasa senang. Kita merasa senang. Kita merasa senang karena hari ini kita masih bertemu dengan teman-teman kita, dengan Bapak Ibu guru. Baik. Tadi Pak sudah sampaikan bahwa bab 1 Aku diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Topik pembicaraan kita pada hari ini adalah perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Semua bisa baca di depan? Bisa. Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Tujuan pembelajaran kita adalah
peserta didik mampu memahami diri sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah, mengembangkan sikap syukur dan bertanggung jawab terhadap diri sebagai citra Allah dengan saling menghormati sebagai laki-laki dan perempuan. Indikator pencapaiannya yang pertama, menceritakan kisah penciptaan manusia. Kedua, mampu untuk menyebutkan apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, mampu menyebutkan tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Dan yang keempat, mampu menyebutkan 3 perbuatan yang mencerminkan manusia sebagai citra Allah. Nah, kita masuk pada asesmen awal. Pak akan bertanya kepada kamu yang tahu angkat tangan. Siapa nama manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Yang kedua, bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Coba buat dari berikut. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Berikut. Sebutkan tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Siapa yang tahu? Tidak tahu? Kita lewat. Sebutkan 3 perbuatan yang mencerminkan manusia sebagai citra Allah. Menghormati, mengasihi, melengkapi. Ada yang lain lagi? Ada yang nanti kita akan lihat dalam penjelasannya. Pak mengajak kita untuk kita mendengarkan, akan membacakan cerita tentang si kembar Angela dan Angel. Setelah sekitar 9 bulan mengandung, tiba waktunya bagi Ibu Elisa untuk melahirkan. Bapak Mario, suami Ibu Elisa, membawa Ibu Elisa ke rumah sakit bersalin yang tidak jauh dari rumahnya. Menjelang sore, dengan dibantu oleh seorang dokter dan suster perawat, Ibu Elisa melahirkan bayi kembar, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Meskipun kesakitan dan sangat lelah, Ibu Elisa tampak tersenyum penuh sukacita. Bapak Mario yang setia mendampingi istrinya, tidak henti-hentinya mencium istrinya sambil membelai rambutnya yang penuh keringat. Mereka merasa bahagia karena Tuhan memberi anak kepada mereka, bahkan anak kembar perempuan dan laki-laki. Setelah sekitar 1 jam, 2 orang suster perawat membawa bayi mereka dan menempatkan kedua bayi yang terbungkus kain lampin itu di samping Ibu Elisa. Bapak Mario dan Ibu Elisa sepakat memberi mereka nama. Bayi perempuan dinamai Angela dan bayi laki-laki diberi nama Angela. Tahun demi tahun silih berganti. Kini Angela dan Angelo telah berusia 11 tahun. Angela berparas cantik seperti ibunya, sedangkan Angelo berwajah tampan mirip ayahnya.
Demikian pula dengan sifat dan kesukaan mereka masing-masing. Angela sangat ramah, selalu tersenyum dan pandai menyanyi. Sementara Angelo berbadan kekar, rambut ikal, dan pandai bermain sepak bola. Suatu hari ketika mereka pergi berlibur ke kampung halaman orang tua mereka, kakek nenek mereka tertegun karena Angela dan Angelo sungguh mirip atau serupa dengan ayah ibu mereka ketika masih remaja. Kakek dan nenek pun memeluk Angela dan Angelo penuh sukacita. Kakek pun berkata, "Kalian, Angelo dan Angela, memang kembar, tetapi Angela sangat mirip dengan ibumu. Ketika ibumu masih remaja dan Angelo sangat serupa dengan ayahmu ketika ayahmu masih muda. Sungguh kalian bahagia, sungguh kalian bagai pinang di belah." Itu cerita tentang si kembar Angela, Angelo, dan Angela. Kita semua sudah dengar, tadi sudah baca, sudah. Sekarang bagaimana kesanmu terhadap cerita si kembar Angela dan Angelo? Kesan kamu seperti apa setelah mendengar cerita tadi? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Masih semangat? Masih? Coba, Dian. Bahagia, yang merasa bahagia setelah mendengar cerita tadi. Ya. Dua. Kagum. Kagum kepada siapa? Angelo dan Angela. Siapa lagi? Merasa senang. Senang karena apa? Mereka mirip ayah dan ibu. Berikut, apa yang dimaksudkan dengan mirip atau serupa? Siapa yang tahu? Coba. Sama, mirip atau serupa, sama. Siapa lagi yang bisa? Kita laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhan, kita mirip dengan orang tua kita. Kita mirip dengan bapak kita, dan juga ada yang kita mirip juga dengan mama kita. Dan tindakan kita adalah kita bersyukur dan merasa bangga atas semuanya itu. Kita merasa kagum karena Tuhan sudah menciptakan kita yang mirip atau serupa dengan orang tua kita. Dengan orang tua kita akan masuk dalam pendalaman kitab suci dan mengawali ini dengan kita menonton video singkat tentang kisah penciptaan manusia. Tanah, dia membentuk manusia. Dia membentuk manusia. Itu dia mulai dari mata, hidung, telinga, lalu dia lihat itu semua sudah baik. Lalu dia meniupkan nafas kepada
manusia pertama itu. Kita sudah ada gambaran tentang kisah penciptaan manusia. Itu diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Itu. Sekarang Pak akan membagikan pertanyaan supaya kalian diskusi kelompok, dan di sini ada 4 pertanyaan. Masing-masing kelompok dapat 1 pertanyaan. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Silakan diskusi dengan teman. Waktunya 7 menit. Nanti Pak akan panggil masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusi. Iya, tulis. Tulis di dalam kertas itu yang tadi tuh, di bagian belakang juga baik. Iya. Nanti 1 orang yang atau 2 orang yang presentasi di depan. Waktunya 7 menit. Sudah? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, kita panggil kelompok 1 untuk maju ke depan melaporkan hasil diskusi mereka. Kelompok yang lain tenang dan dengar pertanggungjawaban dari kelompok 1. Silakan. Menggunakan tanah liat, lalu dibentuknya manusia yang alam bernafas kepada manusia yang Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Kelompok 2. Silakan. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan? Jawabannya, alam bernafas dan juga Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. 3.
Ya, terima kasih untuk kelompok. Ya, kelompok keempat, silakan. sesuai dengan harapan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Jawaban semua kelompok itu benar, dan kita akan memberikan penjelasan tentang materi ini. Kita lihat bersama. Tuhan menciptakan segala sesuatu secara mengagumkan. Kisah Angela dan Angelo yang tadi kita sudah dengar menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan mereka sangat mengagumkan, dan Tuhan menganugerahkan kepada Ibu Elsa dan Pak Mario anak secara menakjubkan. Itu karena wajah dan kepribadian Angela mencerminkan ibunya, dan Angelo menggambarkan ayahnya, keluarga di desa dengan mudah mengenali mereka. Dengan melihat Angela dan Angelo, kakek nenek di desa seolah berjumpa dengan mama mereka, Ibu Elsa, dan papa mereka, Pak Mario. Hal ini karena raut wajah Angela dan Angelo serupa dengan orang tua mereka. Keserupaan atau kemiripan bukan hanya tampak pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga pada bakat, hobi, dan lain-lain. Seperti anak-anak semuanya. Tadi kita sudah menjawab, saya mirip dengan bapak, saya mirip dengan mama. Di samping itu, kita juga mempunyai bakat atau hobi yang berbeda. Dan Tuhan menciptakan kita secara menakjubkan. Secara menakjubkan. Manusia diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah sebagai penciptanya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat diistimewakan oleh Tuhan. Mengapa manusia istimewa? Karena manusia dibekali dengan apa? Dengan akal budi dan kehendak bebas. Manusia dibekali Allah dengan akal budi. Dengan akal budi, manusia dapat berpikir untuk membedakan mana yang baik, mana yang harus dia lakukan, mana yang tidak dia. Yang berikut, manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti Allah memberi martabat yang luhur kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai wakil yang menampakkan wajahnya. Di pihak lain, manusia dipanggil untuk hidup menurut kehendak Allah. Orang yang selalu hidup menurut kehendak Allah itu berarti dia selalu mengikuti aturan di mana saja dia berada. Di sekolah dia mengikuti aturan di sekolah, di rumah dia mengikuti aturan di rumah. Dia mengerjakan tugas
di sekolah, dia mengerjakan tugas di rumah, sampai di rumah dia belajar dengan penuh semangat. Berikut, tugas manusia sebagai citra Allah adalah mengolah dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Kitab suci menyatakan bahwa manusia secitra dengan Allah, diciptakan untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, bumi, dan segala binatang yang merata di bumi. Yang berikut, 3 contoh perbuatan manusia sebagai citra Allah. Yang pertama, mengampuni orang yang bersalah. Yang kedua, mengasihi dan membantu orang yang miskin, orang sederhana, orang yang terkena bencana alam. Dan yang ketiga, menjalin persaudaraan dengan orang-orang di sekitar kita. Itu. Sekarang Pak akan postes, masing-masing ambil kertas dan tulis jawabannya. 5 nomor saja. Waktunya nanti 5 menit. Satu pertanyaan 1 menit. Nomor 1. Itu silakan lihat di depan, papan itu ada. Siapa? Langsung jawab, tidak usah tulis soal. Langsung dijawab. Siapa nama manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Yang kedua, bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Nomor 3, apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Berikut, sebutkan tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Sebutkan 3 perbuatan yang mencerminkan manusia sebagai citra Allah. Langsung jawab. Ya. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar topik tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Nanti kita akan bertemu pada minggu depan. Kita akan membahas tentang perempuan dan laki-laki perkembangan perempuan dan laki-laki. Sebelum kita mengakhirinya dengan doa, Pak mau tanya dulu. Hari ini kita sudah melakukan pembelajaran dan senang atau tidak? Senang atau tidak? Bagaimana perasaan kamu? Perasaannya bagaimana? Sangat bahagia. Baik, terima kasih. Gembira. Senang. Oke, baik. Semua sudah. Kita berdiri, kita doa. Silakan. Ambil sikap doa yang sopan. Kita menghadap Tuhan.